Nah Pak, untuk generasi muda nih apa nih kira-kira nih pesan-pesan Pak Harjanto nih biar mereka kalau mau mulai usaha nggak perlu takut, harus bisa tough juga, harus bisa berjuang juga walaupun eh, jatuh, bangkit kembali. Kira-kira pesan-pesan dari Pak Harjanto apa nih Pak untuk generasi muda kita sekarang nih? Ya, kalau saya sih memang apa ya, jangan terlalu nyaman dengan, terutama kalau orang tuanya memang sangat mampu sekali ya, jangan sampai terjebak dalam zona nyamannya dari orang tua yang memberikan semua fasilitas, terlalu memudahkan itu hati-hatilah. Setuju saya. Artinya saya sendiri pun waktu itu entah kenapa ada dorongan, saya tuh pengen keluar dari bayang-bayang orang tua. Hmm, betul, betul. Meskipun orang tua sebenarnya tidak terlalu apa ya, dia ya santai aja, kalau kamu butuh nanti dikasih, tapi saya tuh merasa tidak nyaman dengan hal semacam itu. Betul, Jadi betul. memang menciptakan ketidaknyamanan itu kadang ada baiknya untuk kita gitulah. Kalau Oh boleh iya. nyimpen, boleh ngutip kata-katanya Pak Andre Wongso, Mm-mm. kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Tapi kalau kita Betul. lunak terhadap diri kita, dunia akan terasa keras gitulah. Saya setuju sekali, Pak. Makanya saya mendidik anak-anak saya juga sejak kelas 1 SMA, anak-anak saya ngajar, Pak, di bimbel, jadi cari uang sendiri juga. Ketika ekonomi keluarga nggak bagus juga mereka sudah siap, ya kan? Ya, Jadi ya. begitu saya. Ya memang itu paling apa ya, memang pendidikan bisa lewat secara yang terkait dengan uang semacam itu, tapi juga yang juga harus ditekankan adalah soal ya kejujuran. Saya setuju. Soal bagaimana kamu bisa membedakan ini benar, ini salah. Saya Menurut saya setuju. nilai-nilai itu juga penting untuk dimasukkan ke dalam apa ya, diri anak-anak kita juga. Mm-mm. Dan bagaimana mereka mengatur prioritas. Menurut saya bagaimanapun, apalagi kalau kita di dunia sebagai pengusaha ya, benar-benar harus ditekanan ke anak kita, prioritas utama adalah bagaimana kamu membina hubungan yang baik dengan keluarga. Mm-mm. Itu jauh Mm-mm. lebih penting. Karena secara ekonomi kalau sudah tercukupi, jangan sampai kita lihat kadang ekonominya mapan, tapi kok masih terjadi pertikaian di dalam keluarga, urusannya uang misalnya. Iya, Lah, ini betul. menurut saya Betul, betul. berarti mereka keliru itu. Berarti uang tetap dijadikan urutan prioritas yang terlalu penting sehingga mengorbankan. Betul, betul. Saya setuju sekali itu, Pak Arjanto. Nah, Pak, Jadi ngomong-ngomong tentang usaha nih, tentang video Bapak juga yang viral di mana-mana. Kalau saya boleh tahu, sejak kapan nih Bapak mulai membuat video dan juga apa sih sebenarnya yang mendorong Pak seorang Harjanto Kusuma Halim bisa berniat untuk membuat video? Ini saya itu mau tahu ini. sebenarnya hobinya nulis, Pak. Saya dulunya di Facebook itu sering kali nulis, bahkan ada mungkin hampir 2000 tulisan kali di Facebook saya. Mm-mm, mm-mm. Itu hampir sejak tahun 2010 atau 11. Kemudian tahun 2021 akhir 2021 ya. Waktu Oh, di COVID itu karena ya iseng-iseng aja karena waktu itu ya work from home dan lain-lain. mm-mm. Kemudian meskipun saya masih rutin ke apa tiap hari ke kantor sih, tetap Mm. aja. Tapi Iya. kan agak waktu lah. Lah itu kemudian saya nyoba TikTok lah, kok ternyata cocok dan buat saya Hmm. bisa menyalurkan. Lah ini sebenarnya sama. Nulis di Facebook atau bikin video TikTok tuh sebenarnya menyalurkan kegelisahan saya saja sih. Jadi kalau Hmm. saya melihat yang tadi seperti urusan orang tua atau Ya, mungkin soal ya. urusan ya di bisnis ataupun di urusan di spiritual, saya melihat misalnya Mm. banyak orang wah di ritualnya sangat kuat sekali tapi di spiritualnya ternyata sangat mentah gitu. Iya, Nah, itu benar, buat benar, benar. buat saya pengen menyuarakan, tapi kan saya memang harus rodok hati-hati karena nanti kalau ada yang mungkin kurang berkenan dan lain-lain. Meskipun tujuan saya sebenarnya untuk mendewasakan lah, bagi saya loh penting sekali jangan sampai kita terjebak dalam hal itu. Lah itu terus belum lagi soal parenting. Saya masih Ya, melihat banyak orang tua yang terjebak jadi orang tua toksik masih. betul, Pak betul. Saya Tempo setuju dulu sekali. yang menggunakan kekerasan verbal, psikis maupun fisik untuk Betul, mendisiplinkan anak. Ya betul. saya bilang loh, saya tuh ya dididiknya dengan cara gitu oleh orang tua, terutama oleh mama saya. Tapi kan
bukan berarti kita harus teruskan tradisi yang salah itu, gitu kan. Saya setuju itu. Nah, ini saya suarakan, saya bilang gitu. Kita tidak bisa memilih mau dapat orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih mau jadi orang tua kayak apa. Itu di tangan kita. Nah, kalau nggak diputus, kasihan nanti rantainya. Kan ada teman yang ngomong, loh tapi saya bisa sukses karena dulu digebuki papa saya. Lah terus saya tanya, lah saya ini kan gebuki anakmu. Iya, lah mau diar. Ya kan berarti kamu meneruskan tradisi kekerasan. Iya, banyak orang tua zaman sekarang yang meniru 100% ya, Ya Pak kan, Janto, dia ya pikir apa yang sukses diajarkan orang tuanya ya. karena dengan cara itu saya bilang ya, yang sudah saya nggak bisa nyalakan. Tapi betapa banyak anak-anak yang sakit hati dan kemudian nggak terucap. Michael Jackson itu di-abuse, kemudian dia jadi pedofil loh. Biarpun dia sukses, tapi dia tuh jadi pedofilia karena dia dulu di-abuse bapaknya loh. Jadi itu nggak bisa hilang karena itu kekerasan itu terekam di bawah sadar loh. Betul, saya setuju itu. Ya kan? Ya, Ada seorang teman saya, kebetulan dia teman gereja, dia cerita, teman saya ini melihat mamanya di KDRT papanya. Kemudian temannya bilang sama teman saya kalau menikah tidak mau seperti papa saya dendam sama papa saya. Papa saya, dia menikah, dia gebuki istrinya. Waduh. Karena itu sudah terekam di bawah sadarnya. Lah, hal-hal itu selalu pengen saya suarakan supaya orang itu sadar gitu loh. Bahwa, oh ini salah loh. Bahkan dipikir, karena didikan itu saya jadi gini loh. Tapi kalau enggak, tanpa gebuki bisa jadi baik, kenapa tidak? Ya. Saya sangat setuju sekali itu, Pak Haryanto. Gunakan ilmu pengetahuan untuk mendidik anak-anak kita dan kebijaksanaan ya kan, pakai kebijaksanaan juga harus. Ya, seperti dalam bisnis saya juga seringkali yang Bapak saya bilang itu tadi kemudian juga bagaimana harus jaga nama baik dan lain-lain. Dan saya berani cerita waktu itu bahkan untuk kemudian menambah modal di Marimas, saya akhirnya menjual rumah yang diberi papa saya dulu. Kemudian saya pindah ke rumah lebih kecil. Lah itu saya waktu itu santai aja melakukan, padahal terus beberapa kerabat emang loh itu secara tradisi Tionghoa kamu nggak boleh jual rumah. Tapi karena waktu itu usaha saya masih kecil, dikasih rumah sebesar itu oleh papa saya tuh tidak nyaman. Untuk operasionalnya usaha saya juga masih belum terlalu banyak menghasilkan. Akhirnya saya jual, uangnya saya gunakan tambahan modal, saya investasikan di Jakarta, beli yang lain-lain sehingga saya bisa lebih berkembang usahanya. Lah, saya selalu ngomong, saya kalau jalan, kamu apa yang jalani? Saya pernah. Jadi dari rumah yang cukup besar di tempat yang cukup mewah, saya pindah ke pinggir sebenarnya. Dan itu saya jalani. Jadi menurut saya bagaimanapun kadang gini, kamu bisa saja menurunkan gaya hidupmu, tapi jangan sampai kamu menurunkan kualitas dirimu sendiri gitulah. Oh, setuju saya itu, setuju Pak Haryanto. Ya kan, jadi saya bilang kalau perlu jual rumah jual lah, yang penting kamu masih bisa dipercaya oleh orang-orang. Mobilmu jual, kamu naik motor, motormu jual, kamu naik sepeda, nggak apa-apa kok. Orang bisnis, orang usaha itu ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi kok. Iya, saya setuju sekali itu, Pak Haryanto. Jadi itu yang saya sering ceritakan juga. Jadi konten itu yang menyebabkan saya merasa hobi bikin konten karena ya bisa berbagi, kemudian bisa cerita gitu, Pak. Betul. Sejak kapan itu, Pak? Kalau saya boleh tahu, Bapak mulai bikin 2021 akhir, Pak. 2021. Belum 1,5 tahun lah, 1,5 Wah, luar biasa. 1,5 tahun sudah viral kemana-mana ya, Pak ya, luar biasa. Ya karena hobi, karena saya tuh bikinnya di kamarnya anak saya yang sudah nggak dipakai itu, kemudian saya edit sendiri, Pak. Jadi saya nggak ada tim, saya bikin sendiri di rumah. Wah, nggak gaptek juga ya, wah luar biasa. Saya akhirnya belajar editing juga. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi editing sendiri, itu sharing sendiri. Ya terus kalau kontennya kadang orang, kamu kok bisa dapat ide loh. Saya kadang kongko sama orang, wah ini bagusin topiknya, tapi mungkin biasanya terus saya tambahi dengan pikiran saya sendiri sehingga ada sesuatunya yang baru lah.
Atau saya lihat video yang menarik, kemudian saya bikin kok, wah kalau video A dan B digabung, saya bisa muncul topik C gitulah. Betul, Jadi betul, saya betul, betul. ternyata buat saya itu cukup mudah dan itu mungkin juga mungkin ya hobi ya. Jadi buat saya nggak terlalu susah. Ya, ya, ya. Jadi Pak Arjanto saat ini bisnisnya pabrik di Semarang, kantor tetap di Semarang atau di Jakarta juga ada atau Di bagaimana itu? Jakarta ada, tapi untuk menunjang karena di Jakarta kita punya distributor, tapi kita punya kantor untuk kayak depo lah. Oh, ya, Di, ya, ya, di ya. beberapa kota kita ada juga untuk bantu distribusi, untuk bantu marketingnya juga. Pemasaran ya Pak ya, iya, 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 iya. Jadi tapi pabrik ada di Semarang ya Pak. Semarang, Iya. ada di Semarang. Wah, luar biasa. Di mana Pak itu Pak lokasinya di Semarang? Di kawasan industri Candi dekat airport, Pak. Oh iya, 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 iya. Kawasan industri Candi saya tahu itu. Saya Hmm. pernah ke sana. Wah, luar biasa ya Pak Arjanto. Kalau boleh tahu Pak, Pak Arjanto saat ini berapa putra putrinya? Ini. Dari istri pertama, Pak. Oh iya. Berarti ada yang kedua ini. Nggak ada. Nggak ada. Satu aja. Waduh. Satu saja. Anak 3, 1 sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi saya sudah jadi Kak Engkong. Udah jadi engkong. Waduh. Jadi Laki-laki. engkong. Anak yang pertama laki-laki kah atau Perempuan, perempuan? laki perempuan. Oh, perempuan, laki perempuan. Wah, jadi laki-lakinya digapit oleh 2 perempuan ya. Wah, luar Pancuran biasa. kapit sendang loh. Waduh, iya, betul, betul, Pancuran gapit tendang. Itu luar biasa itu, Pak. Ya, Hobinya. dan yang perempuan dulu sempat bantu di pabrik, di perusahaan, tapi terus waktu menikah dia memutuskan jadi ibu rumah tangga, full time urus anak. Yang laki ini juga mulai bantu, tapi dia lebih suka bantu yang di kafe karena kebetulan istri saya punya 2 kafe dan bakery. Wah, luar biasa. Nah, yang kecil masih SMA sih. Masih SMA ya. Waduh, luar biasa nih. Pak Arjanto, pesan Bapak nih, pesan terakhir Bapak nih, closing statement Bapak untuk para audiens kita yang sedang mendengarkan baik di dalam di saat ini yang hadir di Gema Kebijaksanaan di channel YouTube Gema Kebijaksanaan ataupun yang menonton via channel kita dimanapun mereka berada, apa nih pesannya nih Pak kira-kira nih Pak? Ya sesuai tema itu hipasiko dalam kehidupan kita. Dalam praktek kehidupan Menurut sehari-hari ya. saya apapun yang mungkin diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, bahkan oleh pemuka agama, bahkan oleh ahli bisnis, bahkan oleh siapapun, menurut saya tetap harus kita saring, kita olah lagi. Kalau ya itu, kalau memang kita anggap benar, kita ya teruskan saja kebenaran itu sehingga bisa membuat kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita anggap, wah ini kok kelihatannya yang lebih baik ini nggak masalah. Lah dasarnya untuk mengubah itu menurut saya harus dengan tujuan baik. Seperti misalnya di perkumpulan Bunyantong sejak ada papan arwahnya Gus Dur, saya mengganti sajian daging babi dengan daging kambing. Karena Gus Durnya Muslim. Iya betul, betul. Banyak orang Tionghoa di Kelenteng bilang nggak boleh samseng itu harus ikan, ayam, babi. Saya bilang lah diganti kambing salahnya di mana? Iya. Luar Ya kan? biasa. Iya. Lah kadang orang terpaku wah harus babi lah ya. Itu kan harus binatang air, darat, dan udara. Binatang udara, ayam, airnya ikan. Lah daratnya mau dikasih babi, mau pakai kambing, mau kasih kelinci, mungkin ya nggak masalah. Jadi menurut saya harus berani. Kemudian ya tadi dalam bisnis tadi Bapak saya prinsipnya ini, bahwa saya prinsipnya berbeda. Jadi menurut saya tanpa mengurangi rasa hormat, apapun yang diajarkan oleh pendahulu kita, oleh orang yang mungkin juga ahli, mungkin di zamannya betul, mungkin di saat itu betul, tapi di zaman kita harus bisa melihat ulang. Ya kan? Lah ini yang menurut saya keberanian untuk melampaui sekat kita sendiri menurut saya itu yang paling penting. Toleransi ataupun hidup bersama ini bukan kita menoleransi perbedaan orang lain, tapi bagaimana kita bisa keluar dari dogma kita sendiri. Out of the box ya Pak ya. Iya, kalau kita terjebak dalam dogma kita sendiri, misalnya kata orang, saya kadang lihat orang yang, wah dia vegetarian, terus dia jadi sangat ekstrim, dikasih daging sedikit marah-marah. Lah ini malah tujuannya vegetarian malah jadi nggak dapat. Iya, iya, saya setuju. Iya kan? Betul, betul. Kamu jadi vegetarian supaya jadi orang baik, bukan supaya jadi orang jutek kok, jadi orang galak kok. Betul. Ya betul, kan? Betul. Iya kan? Jadi menurut saya itu yang harus disadari. Kita harus bisa keluar dari kotak dogma kita. Karena
ajaran agama, ajaran spiritual yang baik itu harus menjadi jembatan dan pintu, jangan sampai jadi pagar dan tembok yang menutup kita untuk bersilaturahmi, berinteraksi dengan manusia dari kalangan manapun juga. Betul, betul, Yaitu. betul, betul, betul. Jadi gunakanlah akal pikiran yang diberikan kita oleh Sang Pencipta untuk kita bisa berinteraksi dengan siapa saja dan membuat kita bisa bermanfaat kepada banyak orang lain. Kalau saya boleh kutip dari ajaran Islam, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa nih, Pak Harjanto. Kita kasih aplaus semuanya nih buat bintang tamu kita, narasumber kita, Pak Harjanto Halim pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, Anda yang juga saat ini sedang masuk di channel kita, boleh silahkan bertanya sahabat-sahabatku. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Harjanto, boleh langsung di chat di dalam kolom chat kita, ataupun langsung juga berbicara juga boleh. Tinggal pasang tangan ini, raise hand. Saya akan berikan waktu untuk sahabat-sahabat kita semuanya bertanya langsung nih kepada narasumber kita, Pak Harjanto. Ada pertanyaan kira-kira? Sambil kita menunggu ada yang bertanya, saya lanjutkan nih Pak. Pak, berarti istri juga bantu ya Pak ya di bisnis Bapak Pak, menunjang atau bagaimana? Bantu juga ya ini yang kadang kita harus sadari lah, kalau bisa dapat istri yang bisa bantu, bisa dijak ngomong, bisa ngatur rumah tangga, wah itu harus bersyukur. Wah, luar biasa sekali ya. Wah. Sahabat-sahabatku, adakah di antara Anda yang mau bertanya nih dengan narasumber kita yang luar biasa ini, Bapak Harjanto Halim, tentang pengalaman beliau yang luar biasa? Mungkin di antara teman-teman kita, Pak Lukas, Bro Amri, Bro Wisnu, atau siapa saja di sini, Marseli, atau siapa saja, Ibu Indriani, atau Pak Edi, atau siapa lagi, atau Bu Titin, atau siapa saja yang mau bertanya, silakan. Kalau mau bertanya langsung ngomong, monggo, saya kasih kesempatan. Mungkin harus dikasih sepeda baru. Oh, kasih sepeda. Iya. Wah, luar biasa ya. Kalau dikasih kesempatan nggak mau ya, dikasih sepeda baru mau. Waduh. Gimana, Bro Amri, silakan, atau Pak Lukas nih, duluan nih, mulai Pak Lukas, silakan nih Pak Lukas nih. Iya, kita kasih kesempatan nih buat Pak Lukas nih. Monggo Pak Lukas. Ini pengusaha genteng ini. Pengusaha genteng. Waduh, kalau mau bangun rumah pesan genteng dong ya sama Pak Lukas ya. Nomor 1 ini. Gentengnya genteng keramik Pak Lukas, atau genteng apa Pak? Iya, genteng keramik. Yang genteng keramik kalau vihara sama masjid banyak yang sudah pakai. Wah, luar biasa nih sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang gabung dan join nih. Siapa yang mau pesan genteng sama Pak Lukas? Ya. Pak Lukas, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan ya, dengan narasumber kita? Mungkin mau mohon. Itu ada dulu tuh Pak Arham. Oh, Pak Arham ya. Waduh, boleh saya bacakan dulu ya Pak Arham ya, Pak Lukas ya. Mohon izin bertanya nih, di situasi kondisi saat ini, hal apa yang terus memotivasi diri kita untuk kreatif? Padahal situasi finansial sudah memadahi, tapi masih terus berkiprah ke TikTok nih. Pak Harjanto nih, pertanyaan untuk Pak Harjanto nih. Bagaimana Pak? Kira-kira? Ya, maksudnya mungkin kok sudah cukup secara masih. Betul. Ya masih itu mau berkiprah. Kayak hobi lah. Ada orang malah terus hobinya mobil mewah. Ada orang hobinya terus naik gunung. Terus hobinya koleksi istri. Saya salah satu hobinya ya menyalurkan melalui TikTok ini buat saya sangat memotivasi karena saya bisa melakukannya di mana saja. Bahkan kemarin waktu saya liburan ke Thailand, saya bisa bikin konten, di Singapura bisa bikin konten, dan anytime, anywhere saya bisa bikin karena modalnya cuma HP saja. Jadi buat saya itu hobi yang sangat menyenangkan dan rewarding buat saya, memberi kepuasan, tapi juga saya lihat banyak teman-teman juga merasakan manfaatnya, yang setuju ya, mungkin yang nggak setuju mungkin jengkel juga.
Nggak apa-apa Pak, yang setuju lebih banyak Pak. Iya, yang Ya, tapi setuju. artinya saya juga senang kalaupun ada yang mengkritisi buat saya, oh maksudnya begini. Iya, Karena saya saya setuju. juga terus terang belajar. Nah ini saya beberapa kali ketemu Gusmus yang Ya, tinggal Gus di Mus. Rembang itu, Ya, ya. istri, beliau bilang memang sebenarnya saat kita bicara dan mendengar itu kita belajarnya saat mendengar. Karena kalau kita bicara, kita pasti bicara yang kita tahu. Betul, Tapi kalau mendengar, belum tentu kita pernah tahu hal itu. Jadi betul, beliau betul. bilang, kalau kita mendengar, kita belajar banyak. Gitu. Dari hal-hal yang kita belum tahu ya Pak ya. Betul. Kalau Wah, kita luar ngomong kan biasa. yang kita tahu aja. Gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Nah, makanya Ah, kadang masukan-masukan gitu penting buat saya juga sih. betul, betul, betul. Wah, luar biasa ya. Jadi sahabat-sahabat Genau Kejaksanaan, ini satu inspirasi dari Pak Harjanto. Beliau mengatakan bahwa hobi yang membawa beliau ingin membuat video-video ya Pak ya, membuat konten-konten yang luar biasa. Walaupun di balik video yang dibuat mungkin ada yang kontra, ada yang juga setuju, ada yang pro juga, tapi beliau tetap menjalankannya dan tetap membuatnya. Itu luar biasa Pak Harjanto ya. Oh, mungkin juga tambahan satu ya. Ah, Terutama untuk pengusaha UMKM atau yang mungkin nggak UMKM lah. Saya lihat sekarang Akston Salim, putra dari Indofood. ya. Itu pun juga aktif di medsos. Dan saya melihat pengusaha apalagi yang kemungkinan nanti di masa personal branding itu bisa membantu usahanya gitulah. Iya, Jadi iya. kalau kamu cuman bikin Black Forest, cuman cerita Black Forest aja, semua orang bisa bikin Black Forest. Tapi kalau kamu punya akun TikTok, kamu bisa cerita personal branding. Oh, ini resepnya dari nenek saya sejak zaman Majapahit misalnya. Ya. Nah, itu ada sesuatunya. Jadi Nilai plusnya ya. personal branding ini akan menjadi bagian untuk juga menunjang bisnis sebenarnya. Saya setuju sekali itu Pak Harjanto. Pak Harjanto, ini ada pertanyaan kedua nih dari sahabat kita Bapak Lukas Suryono ya. Selain Ehipasiko Pak, apa ada ajaran dari agama lain yang dijadikan semacam pedoman di dalam kehidupan Pak Harjanto Halim? Yaitu tadi sudah koirunas anfa'uhum linas, sebaik-baik Wah, manusia itu. ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jangan don't do unto others what you don't want others do unto you, itu Konghucu. Jangan Konghucu. lakukan pada orang lain yang kamu tidak mau orang lain lakukan padamu. Oh, iya. Ya kan? Jadi menurut saya banyaklah beberapa, bahkan di agama Kristen sendiri saya melihat sebuah kisah saat Yesus mengubah air jadi anggur, misalnya di pernikahan di Kana. Kalau saya tanya orang Kristen sendiri, mereka bilang, wah itu mukjizat. Buat saya bukan sih. Saya teknologi pangan air jadi anggur ya, fermentasi alkohol, saya bilang itu. Tapi yang buat saya yang penting adalah ternyata kisah di balik itu saat itu di pernikahan itu kalau hanya orang golongan ningrat yang disuguhi anggur, rakyat jelata dapatnya air. Iya, iya. Nah, Yesus nggak setuju bahwa semua harus dapat air, harus dapat anggur. Dapat anggur. Makanya terjadi mukjizat air jadi anggur. Tapi yang saya katakan, yang terjadi adalah mukjizat sosial. Yesus mengubah norma bahwa yang boleh dapat anggur hanya yang ningrat. Ini rakyat jelata harus dapat anggur semua. Itu mukjizat, saya bilang gitu. Lah, artinya kesetaraan sosial itu sudah diterapkan saat itu. Luar biasa itu ya. Waduh. Nah, saya bilang kemampuan kita untuk menggali makna di balik tulisan itu yang jauh lebih penting daripada cuma ngapal ke, wah ini mukjizat ini. Ya kayak center class lah. Saya terus terang tradisi itu saya ambil karena dulu kecil saya rasakan, waktu di Amerika juga merasakan. Jadi anak saya kasih hadiah dari center class. Loh, kamu kan bukan Kristen, kok pasang pohon Natal, kok kasih center class? Loh, pesannya kan bagus, perdamaian, berbagi, cinta kasih. Enggak apa-apa, saya bilang gitu. Luar biasa. Nah, menurut saya ini kita harus bisa mengambil hal-hal semacam itu tanpa harus saya katakan terjebak pada simbol dan ritual. Iya, jadi tidak fanatik ya Pak ya. Tidak fanatik, malah di kantor kalau pas Natal ya saya pasangkan pohon Natal besar, saya gantungin hadiah, undian kecil-kecil ya dapat permen coklat, dapat mungkin barang kecil-kecil, semua boleh ambil.
agama apapun boleh ambil sambil saya iringi lagu-lagu Natal, semua ya happy kok. Dan setelah ambil itu, nggak terus semua jadi Kristen. Ya kan? Terus Saya kalau setuju pas sekali. Imlek ya saya ubah suasana Imlek, saya juga bagi angpau juga. Saya kasih tebu di depan pintu kantor, apa simbol-simbol dari Ketionghoaan, dari Konghucu, saya juga pasang dari apa saya ajarkan semuanya juga lah. Saya sangat setuju sekali itu ya. Wah, luar biasa nih sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Satu pengalaman hidup dari seorang Harjanto Halim ya, dari Semarang, yang merupakan seorang pengusaha yang produknya kita kenal seperti Marimas, sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabatku, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup ini. Ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Wisnu mungkin, Wis? Silahkan, atau Titin? Atau sahabat-sahabat yang lain mau bertanya? Bu Luciana, atau Bu Indriani, atau Bu Bella, atau yang lain lagi? Siapa aja? Silahkan. Mau angkat tangan silahkan, atau mau lewat chat juga silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 1-2 menit lagi sebelum saya closing ini. Silakan. Oke, kalau tidak ada ya sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, inilah tadi narasumber kita yang luar biasa, Bapak Harjanto Halim, yang sudah berbagi dan juga men-sharingkan tentang pengalaman hidupnya, di mana beliau banyak mengajarkan tentang inspirasi-inspirasi yang beliau dapatkan dari semua agama. Luar biasa loh, yang mengambil dari agama Buddha, agama Muslim, agama Kristen, dan agama apapun yang diambil dan juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabatku,